Yaudah guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Dan selamat datang di channel Indra Khotiba guys, dimana channel ini mengangkat kisah-kisah almarhumah Nike Ardila dan tentunya Amel Milia gitu. Dan di episode kali ini ada sesuatu yang bisa dibilang scene-nya itu rada-rada mistis gitu. Video apa bang? Video apa bang? Oke, jadi kemarin itu ada yang nge-DM aku gitu dari fans almarhumah Nike Ardila. Bang, tolong dong bahas tentang ungkapan dari Deddy Dores dan salah satu dari Nike Ardila Community katanya di video yang dia kirim linknya gitu. Oke, kita langsung aja ke message-nya guys dan kita akan baca bareng-bareng gitu. Oke guys, jadi buat kalian semua yang mau kirim-kirim sesuatu mengenai tentang almarhumah Nike Ardila, Amelia, boleh kirim langsung DM ke IG-nya aku Indra Khotiba. Dan di sini ada Ina Tarigan Tambun, katanya gini, kakak, kata dia teh, kata aku, iya, langsung dia kirim foto gini. Part 2 Deddy Dores buka fakta Nike Ardila yang belum kamu ketahui. Oke, sebenarnya saya itu udah nonton ini dari jauh-jauh hari ya guys ya. Dari semenjak aku bikin video tentang almarhumah Nike Ardila yang kedua, ketiga, keempat, pokoknya aku ini udah lihat di salah satu channel YouTube. Cuman ketika aku cari lagi udah nggak ada. Jadi di acara ini itu semua membahas tentang almarhumah Nike Ardila, baik itu perjalanan dari Nike Ardila yang belum menjadi siapa-siapa dan menjadi siapa-siapa. Dan di sini ada momen dimana Deddy Dores ini ketika bercerita tentang almarhumah Nike Ardila seolah-olah ada pertanda. Jadi cincinnya Om Deddy Dores ini terlempar gitu. Dan di dalam video tersebut pun ada ungkapan dari Teh Uti, kalau nggak salah ini namanya, dari Nike Ardila Community, bahwa dalam mimpinya dia pernah didatangi oleh almarhumah Nike Ardila dan Nike Ardila memberikan pesan bahwa Tri, aku begini karena orang-orang terdekatku, gitu katanya. Oke guys, kita baca dulu chatnya. Oke, cuman mau ngasih tahu ini part yang Nike mimpi kakak Tri tuh kan, bilang kalau dia sedih karena orang-orang terdekatnya. Mana tahu Bang Indra berkenan mengulasnya. Kalau nggak pun nggak apa-apa Bang, karena aku rasa mirip yang dirasakan Amel saat ini. Mungkin ini ada sinkronisasi hubungan antara Amel sedih karena orang-orang terdekatnya. Kita nggak tahu, mungkin cocok logi dari Ina Tarigan itu seperti itu ya, yaitu sah-sah aja gitu. Dimana kalau misalkan suatu kejadian dicocok logikan dengan kejadian dan menjadikan suatu argumentasi, itu nggak apa-apa. Yang penting tidak ada menyinggung orang lain gitu. Dan aku pun menjawab, oh iya makasih ya, sama-sama Bang. Iya, aku 1 tahun lalu pernah lihat, kalau gak salah di video itu tiba-tiba cincin Deddy Dores kelempar. Iya ya, nanti aku akan coba bahas juga gitu. Makasih infonya. Iya bang, cincin Bang Deddy Dores terlepas. Oke bang, makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, jadi kita langsung aja ke akun Taufik NH untuk melihat percakapan yang terjadi di dalam suatu acara yang bercerita tentang Nike Ardila gitu guys. Oke guys, kita langsung aja ke Taufik NH dan kuy. Oke guys, ini aku udah lihat nih videonya sampai hampir beres. Di sini part 2 Deddy Dores buka fakta Nike Ardila yang belum kamu ketahui gitu. Oke, kita akan lihat aja dari videonya secara langsung dan menyeluruh gitu. Nah, di sini Deddy Dores bercerita guys, katanya Nike Ardila itu sebenarnya punya ilmu. Ilmu di sini ilmu apa bang? Kalau menurut Om Deddy Dores, ilmu yang dipelajari oleh ilmu Nike Ardila itu ialah ilmu makrifat gitu, ilmu makrifat. Karena kenapa? Karena jarang sekali ada orang yang mengerti tentang akan dirinya sendiri dan dengan Tuhannya gitu. Di sini Om Deddy Dores bercerita bahwa dulu itu Nike Ardila ditanya, tanggal lahirnya berapa? Kamu hari lahir hari apa? Dan
Om Deddy Dores pun menyarankan agar Nike Ardila puasa selama 9 hari. Dan itu bener-bener sama Nike Ardila dijalanin totalitas gitu. Nah, kejadian ini terjadi ketika Nike Ardila berada di pesantren Tebu Ireng. Nike Ardila meminta kepada Om Deddy Dores gitu untuk dibawa ke pesantren, dan dia pun langsung sholat di masjid itu sampai menangis katanya gitu guys. Dan setelah itu Nike Ardila pun sebenarnya punya isi. Karena kenapa? Om Deddy Dores bercerita mungkin saja Nike Ardila itu seorang wali, karena hanya wali saja yang tahu kalau dia itu wali gitu guys. Banyak artis yang meninggal, banyak ahli-ahli agama yang meninggal, banyak para penyanyi yang meninggal. Tapi mengapa hari kelahiran Nike Ardila dan hari wafatnya selalu didatangi oleh orang lain untuk berziarah? Jarang sekali ada orang yang bisa merasakan seperti itu, hanya orang-orang khusus. Nah, ilmu ini yang dianggap Om Deddy Dores ada di dalam jiwa Nike Ardila, ilmu antara dirinya dengan Tuhannya gitu guys. Oke guys, kita lihat aja ungkapan dari Om Deddy Dores dan hal-hal yang berkaitan dengan kisah-kisah misteri dari Teh Tri dan dari pemilik resto Nike Ardila yang ada di Makassar. Rasakan aja bercanda. Kamu lahir hari apa? Sabtu. Ya lu puasa itu 9 hari sebenarnya. Tidak puasa 9 hari. Apa di dalam hakikatnya saya lihat Nika tuh isi. Makanya saya pernah isi itu macam gini. Saya pernah bicara dengan Ustadz ya. Siapa tahu Nika itu wali, kita mana tahu sih. Saya bilang karena yang tahu wali itu hanya wali, saya bilang. Jadi bukan karena saya lihat gini contoh saya bilang. Dia meninggal. Artis juga banyak yang meninggal yang terkenal. Tetapi kenapa hanya Nika aja yang dikenang? Yang dikenang maksudnya kan. Terus sekarang lihat makam. Setiap hari orang ada datang. Itu kan sesuatu apa maksudnya kelebihannya yang tanpa dia inginkan, tetapi Tuhan lebih tahu tentang itu. Nah, itu merupakan kelebihan dari Nike Ardila yang enggak diinginkan, tapi Tuhan memberikan itu. Itulah yang dinamakan karomah ya guys ya. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang terpilih istilahnya gitu, yang bisa mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Oke guys. Setelah Nika meninggal, mencari penggantinya dan segala macam. Kelebihan apa yang dimiliki Nika sehingga akhirnya pupusnya sama kayak yang tadi ya sebenarnya. Apa kelebihan Nika? Selain yang tadi mungkin karena hakikat ada isinya gitu. Iya. Ya itulah kelebihan Nika ya. Jadi gini, kan banyak juga artis-artis yang pengen saya orbitin, pendatang baru lah gitu. Kadang-kadang kalau dia udah bicara tentang Nika, saya malah jadi kendor. Dia ngomong tentang Nika. Si orang ini ngomong tentang Nika. Nah, misalnya gini, saya tuh pengen jadi fansnya Nika. Malah saya jadi, ya percuma kalau saya mau orbitin kayak gimana, sedangkan kamu sendiri udah ngefans ke Nika. Kalau kamu nyanyi dengan gaya Nika, kamu pasti nggak ada apa-apanya. Tuh, dengerin guys, ini pembelajaran buat semuanya. Kalau kamu bernyanyi seperti Nike, kamu enggak ada apa-apanya. Nah, ini kata-kata terlontar dari seseorang yang paham betul dengan karakter Nike Ardila, yang selama hidupnya bareng bersama Nike Ardila. Ya, jika kamu ingin meniru Nike Ardila, maka kamu akan kalah, kata Om Deddy Dores. Berarti itu membuktikan bahwa apa? Setiap penyanyi itu harus memunculkan karakteristik jiwanya, karakteristik pembawaannya dalam bernyanyi gitu. Semisal itu seseorang masih belajar, ya enggak apa-apa. Karena yang namanya ilmu bisa dipelajari gitu. Ciri khas bisa dicari. Tapi kalau untuk meniru, itu suatu kesalahan yang sangat besar guys untuk seorang penyanyi gitu. Oke? Dan orang akan melihat tetap kepada Nika, bukan ke kamu. Tuh. Kan kasihan. Tuh. Ketika ada penyanyi ingin seperti Nike Ardila, yang dilihat bukan penyanyi itunya, tapi orang-orang terus akan melihat Nike Ardila. Ini kejadian sama Ressa gitu. Ketika Ressa bernyanyi, orang-orang akan teringat
Nike Ardila. Ya kasihan kepada penyanyinya gitu. Makanya kepada Amel, semangat terus. Kamu beruntung ketika ada orang-orang yang mencintaimu atas karakter dirimu sepenuhnya. Itu semangat aja pokoknya gitu. Kamu punya ciri khas, kamu punya inner beauty, kamu punya karakter-karakter yang enggak dimilikin sama yang lain, dan kamu punya keunikan atas dirimu yang enggak dimilikin oleh orang lain gitu. Oke. Nah, di sini ketika Deddy Dores bercerita, tiba-tiba ada kejadian aneh. Cincin Om Deddy Dores terlempar, dan setelah itu ada ungkapan dari Teh Tri kalau dia didatengin oleh Nike Ardila di dalam mimpinya. Gua memang suka dengan tipenya Nike. Mukanya siapa sih nggak suka lagi? Anaknya cakep, tetapi dia suka. Sekarang gue tinggal pilih dua aja yang gue pilih. Dia mau gue orbitin apa gue mau pacarin? Kan itu aja. Harus dibedakan kan, diorbitin ya profesional Nah, gitu ya kan? Pacarnya jangan diorbitin. Nah, gitu. kalau gue mau orbitin, berarti gue nggak jangan pacarin. Tuh. Gue sayangin aja. Cincin Om Deddy Dores Gue sayang. terlempar guys. Apakah ini ada suatu pertanda atau gimana, kita nggak tahu gitu. Hanya Om Deddy Dores yang tahu. Ini ada sesuatu kan di Nike, jadi tiba-tiba kita ngomongin pesantren di Nike. Copot. Ada coba ada mic-nya. Nah, ini ialah penjelasan dari Teh Tri kepada orang-orang yang ada di sana bahwa dia didatengin oleh Nike Ardila di dalam mimpinya guys. Kuy. Itu ada misteri apa? Karena saya pernah dimimpiin Nike Ardila menangis, dan dia juga tapi menyampaikan ke saya itu pun sambil menangis, terus bilang semua ini gara-gara orang deket saya, Tri, gitu. Tapi nggak tahu hal apa gitu. Jadi ya speechless aja ketika Kang Deddy. Jadi sedih ya, maafin. Tuh guys, katanya Nike Ardila itu sedih karena orang-orang yang ada di dekatnya. Perihal apa Teh Tri tidak tahu, karena Teh Nike Ardila dalam mimpinya hanya berucap segitu sambil menangis. Dan sampai saat ini pun gitu guys, masih banyak tanda tanya tentang Nike Ardila ini. Banyak orang yang nggak tahu gitu. Hanya Om Deddy Dores, keluarga, dan orang-orang yang terdekat tahu akan itu semua guys. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Kalian sehat selalu. Mudah-mudahan video ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua. Jadikan sesuatu itu sebagai pelajaran. Pelajaran yang terbaik ialah ketika kita bisa mengambil sesuatu hikmah atas semua kejadian yang telah terjadi pada hidup kita ataupun orang lain. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ciao.